Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai 6, firman Tuhan berkata demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah virus dunia. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah virus dunia. Kita tahu sekarang bahwa saat ini dunia atau manusia sedang diperhadapkan dengan satu virus yang sungguh luar biasa, menakutkan, diawali di tahun 2019 yang kita kenal dengan COVID-19 atau COVID-19, di mana virus ini mampu merusak tubuh manusia, bahkan mematikan setiap manusia yang diserangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi ada virus-virus yang lain yang juga mampu merusak jiwa kita, merusak tubuh kita, dengan hubungan kita kepada Tuhan juga dirusak oleh virus ini. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, kita harus menjaga diri kita sehingga kita tidak terkonfirmasi terhadap virus ini, yaitu virus dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, virus dosa ini dapat menghancurkan jiwa kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu Paulus menegur jemaat di Korintus agar mereka hidup di dalam ketaatan kepada Kristus, supaya mereka tidak mengalami yang namanya virus-virus dosa ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari dan kita renungkan pada pagi hari ini, maka kita akan belajar 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan Kristen kita, dalam kehidupan iman kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam ketaatan dan di dalam kekudusan. Yang pertama, di dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar di dalam ayat yang ke-3 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Poin pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah hidup berjuang melawan virus dosa dengan memakai senjata kebenaran Allah. Apa itu senjata kebenaran Allah? Yaitu firman Tuhan. Senjata kebenaran Allah ini yang mampu menghancurkan virus dosa. Ketika kita setia membaca firman Tuhan, ketika kita rajin membaca Alkitab, kita merenungkan itu siang dan malam, maka seluruh hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga ketika virus ini menyerang, kita mampu menangkalnya. Virus dosa ini menyerang, kita mampu menangkalnya karena kehidupan kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Poin pertama, kita harus melawan virus dosa dengan berjuang, memperlengkapi hidup kita dengan senjata perlengkapan Allah, yaitu firman Allah, hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Maka percayalah, setiap virus-virus dosa tidak akan mampu menghancurkan setiap kita. Poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat yang kelima, saya bacakan bagi kita semua. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia,
untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Poin yang kedua adalah mematahkan atau menaklukkan egoisme, kesombongan, merasa diri paling benar, serta iri hati. Mengapa? Karena virus ini yang membuat kita tidak mengenal Allah secara benar. Adanya egoisme, adanya kesombongan, kita tidak menjadi rendah hati, sehingga kita tidak mau tunduk kepada pimpinan Allah. Kita tidak mau tunduk kepada pimpinan firman Tuhan. Justru kita mengikuti pikiran kita sendiri, egoisme kita, kesombongan kita. Dan kita merasa paling benar. Tetapi nyatanya, bahwa setiap kita adalah manusia yang berdosa, yang punya kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, setiap kita harus meletakkan pikiran kita, perasaan kita, dan hati kita kepada Kristus. Kita taklukkan itu di bawah Kristus, dan kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Poin yang ketiga yang kita pelajari, setiap perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan akan balas dalam setiap hidup kita. Dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, jangan sesat, apa yang ditabur orang, itulah yang dituai. Artinya, setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu menyakiti hati Tuhan, suatu saat nanti Tuhan akan membalasnya dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kita tidak boleh bermain-main dengan virus kesombongan, virus iri hati, virus egoisme, merasa diri paling benar dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita boleh hidup di dalam ketaatan, di dalam kasih, sebagaimana yang diperingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah 3 bagian poin penting yang kita pelajari pada minggu hari ini. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita periksa diri kita sendiri? Apakah ada virus kesombongan, egoisme, merasa diri paling benar, dan virus-virus lain dalam diri kita masing-masing? Mari kita datang kepada Kristus untuk menaklukkan semuanya itu, untuk tanggalkan semuanya itu, sehingga kehidupan kita betul-betul dipimpin oleh firman Tuhan dan dipimpin oleh Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang senantiasa bekerja di dalam hati kita. Ya, kiranya melalui firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup menurut